Ya. Ya, Bu Ida izin anaknya ke klinik katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua telah hadir dalam belajar malam hari ini. Kita akan terus menambah semangatnya karena sebentar lagi kita akan menghadapi pretaker ya, ujian UP. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Sebelum kita mau ke belajar bersama ini, memulainya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Bu Susi. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Malam Bu. Malam Bu Dewi. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Bimbel RGS ya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, jaga kesehatan ya, katanya Bu Tiwi. Entar lagi mau UP gitu katanya. Harus sehat, harus tenang. Iya, harus sehat dan harus tenang. Sehat lahir batin ya Bu Tiwi. Baik Bapak Ibu, malam ini kita belajar bersama. Tadi materinya sudah saya share di grup ya. Gimana soalnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Saya belum buka, Bu. Oh, belum buka. Saya belum buka. Tadi ada webinar sampai sore. Oh ya, nggak apa-apa Ibu. Ada acara di sekolah Bu, baru sempat buka. Ya, sudah musim bagi rapot ya. Iya. Saya rapot belum selesai, webinar pula. Saya rapotnya Kami udah libur Bu. Kota Bima sudah Sudah libur. libur Bu. Iya, sudah libur Ibu. Tinggal diklat ini Bu. Ini ya, materi ini sudah saya bagi di grup. Bu Dewi terputus nampaknya. Ya. Enggak ada tuh. Bu Dewi gimana? Terputus. Maaf Bapak Ibu, saya ulangi. Ini adalah 4 teori tentang asal mula Pancasila yang biasa muncul di soal, dan ada beberapa peserta yang mengalami kesulitan memahami ini. Katanya ingin belajar kausa-kausa itu loh Bu gitu. Kausa-kausa apa ya? Oh, itu teori asal mula Pancasila gitu kan Bapak Ibu. Ini hanya sebagian ya di PKN. Ada kausa materialis, kemudian kausa formalis, ada lagi kausa efisien, dan juga kausa finalis. Jadi ada 4 asal mula, 4 teori asal mula Pancasila, ya kan?
Nah, biasanya dalam soal itu ada yang menyebutnya kausa materialis atau langsung asal mula bahan gitu. Karena memang materialis dari kata materialis, material artinya bahan. Jadi bagaimana kita menelaah bahan dasar pembentuk Pancasila. Ibarat barang ya, bahan bakunya itu apa, tapi ini Pancasila. Gitu. Nah, yang kedua, formalis itu asal mula bentuk. Nah, bentuk Pancasila itu seperti apa? Sama seperti barang, bentuknya apa, bahannya apa. Nah, kalau efisien itu karya, dia karya siapa? Gitu yang menghasilkan Pancasila. Lebih mudahnya seperti itu, Bapak Ibu mengingatnya ya. Jadi kalau efisien karya, kemudian finalis, tujuannya apa? Pembuatan Pancasila, rumusan Pancasila itu mempunyai tujuan. Nah, yang termasuk tujuan itu termasuk teori kausa finalis atau asal mula tujuan. Jadi materialis itu bahan, kemudian formalis itu bentuk, ya Bapak Ibu jangan sampai terbalik. Kemudian efisien itu karya, dan finalis, namanya final ya, final tujuan akhirnya, tujuan dirancangnya Pancasila. Nah, ini penjelasan masing-masing teorinya. Apa itu kausa materialis? Kausa materialis atau kita sebut asal mula bahan, artinya bangsa Indonesia merupakan asal muasal bahan pembentukan Pancasila, ya. Bangsa Indonesia. Jadi asal bahannya berasal dari bangsa Bangsa Indonesia itu mempunyai nilai kebiasaan, kemudian ada kebudayaan, adat istiadatnya, agama. Nah, itulah yang menjadi bahan dasar penyusunan Pancasila. Gitu. Ada kausa materialis, Bapak Ibu, berasal dari kebudayaan, adat istiadat, kemudian agama. Itulah yang menjadi bahan dasar penyusunan Pancasila. Kausa materialis, bahan ya. Kemudian ada kausa formalis, formal, bentuk. Nah, bentuknya Pancasila. Bagaimana Pancasila dirumuskan atau disusun? Sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 45, kausa formalis menjelaskan bagaimana awal mula Pancasila terbentuk atau terbangun. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta BPUPKI sangatlah berperan besar. Ketiga pihak ini menjadi tokoh utama dalam perumusan serta pembahasan susunan Pancasila. Nah, ini bentuknya. Bentuk dari Pancasila itu ini adalah namanya kausa formalis. Bentuknya itu ini dari pidato Insinyur Soekarno, kemudian dirumuskan pada sidang BPUPKI. Nah, itu bentuknya ya, kausa formalis. Kemudian ini ada kausa efisien, disebut juga asal mula karya. Artinya bagaimana Pancasila dijadikan dasar filsafat negara. Dalam hal ini PPKI menjadi asal mula karya Pancasila. Ya, PPKI sebagai pembentuk negara serta atas kuasa pembentuk negara akhirnya mengesahkan. Jadi yang mengesahkan ya, yang mengesahkan secara resmi Pancasila atau disebut karya. Ya. Itu masuk dalam pengertian kausa efisiensi. Karyanya siapa? Jadi ternyata kalau menurut kausa efisiensi yang mengesahkan itu PPKI. Nah, itu. Kemudian kausa ini finalis ya Bapak Ibu ya. Finalis tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas pada sidang-sidang. Maksud dari sidang-sidang ini adalah sidang BPUPKI.
Para pendiri negara untuk diwujudkan sebagai ideologi negara yang sah. Kausa finalis ini mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sah adalah para anggota BPUPKI dan Panitia 9. Para anggota dari badan itulah yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila, ditetapkan oleh PPKI sebagai ideologi negara yang sah. Nah, dari segi kausa finalis, ini menitik beratkan pada tujuan pembentukan Pancasila, tujuan perumusannya, yaitu sebagai ideologi negara, katanya gitu. Sebagai ideologi negara. Meskipun itu dirumuskan oleh BPUPKI dan juga Panitia 9, di sini pada kausa finalis menitik beratkan pada tujuan. Beda dengan yang tadi kausa karya, kausa efisien karya, itu karya siapa, yang mengesahkan siapa, itu PPKI ya. Formalis tadi, nah ini formalis. Nah, bentuknya, bentuk perumusan Pancasilanya ya, keterangannya seperti ini. Jadi menjelaskan bagaimana awal mula Pancasila itu terbentuk dan terbangun. Nah, ada 3 peran utama, yaitu dari Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan juga BPUPKI. Itu bentuknya. Nah, ini asas kewarganegaraan Bapak Ibu. Ada apatrid, bipatrid, naturalisasi, repudiasi. Ya, kalau apatrid tidak memiliki kewarganegaraan, bipatrid memiliki 2 kewarganegaraan atau ganda. Kemudian naturalisasi, perubahan status seseorang dari penduduk asing menjadi warga suatu negara dengan langkah hukum, ya tentu saja ya, dengan langkah hukum secara legal resmi. Kemudian kalau repudiasi, hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Jadi ditawari suatu negara untuk menjadi warga negaranya kemudian menolak. Nah, itu pengertian dari repudiasi. Nah, ini adalah asas tentang kewarganegaraan yang berlaku di berbagai negara. Ada asas ius sanguinis ya, sering ini ya keluar ya, sanguinis, kemudian ius soli ya kan. Kalau asas ius sanguinis, Bapak Ibu jangan sampai terbalik, itu berdasarkan keturunan. Kemudian ius soli berdasarkan tempat lahir ya. Asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang tuanya. Jadi mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya yang menganut asas sanguinis ini yaitu, nah ini ada Indonesia, Belanda, Jepang, dan Cina, Bapak Ibu. Sedangkan asas ius soli, nah ini berdasarkan tempat lahir. Jadi kewarganegaraan kita diperoleh berdasarkan tempat lahir kita. Misalnya kita lahir di Indonesia, itu adalah menganut asas, jika Indonesia menganut asas ius soli, maka kewarganegaraan kita ya Indonesia sesuai dengan asas yang dianut. Ya, kalau kita lahir di mana misalnya? Di Malaysia misalnya, atau kita lahir di Australia. Nah, karena ini memang negaranya menganut ius soli, Bapak Ibu. Ada Amerika, Kanada, kemudian Brasil dan Australia. Ya, jadi asas ius soli berdasarkan tempat lahir dan juga ius sanguinis berdasarkan keturunannya. Itu perbedaannya. Kemudian ada asas kewarganegaraan ganda, Bapak Ibu ya. Kalau ganda tadi bipatrid ya. Ini terbatas berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Orang tuanya berbeda kewarganegaraan. Nah, anak seperti ini akan mewarisi kewarganegaraan kedua orang tuanya sampai berumur 18 tahun atau sudah menikah. Nah, asas kewarganegaraan ganda. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, selain ganda,
Ternyata ada yang tunggal ya. Asas ini berlaku mutlak bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah dewasa. Hanya boleh satu kewarganegaraan, yaitu Indonesia. Jadi tunggal, nggak bisa ini ya, double-double gitu. Nah, ini contohnya. Contoh apatrid. Gimana sih seseorang dikatakan apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan? Nah, ini. Apatrid muncul apatrid muncul dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut ius soli. Nah, ini. Dan dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Nah, coba kita perhatikan kalimat ini. Jadi anak yang tidak memiliki kewarganegaraan itu berasal dari orang tua yang negaranya menganut ius soli dan dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Contohnya, nih, ketika seorang anak lahir di Jepang, ya, Jepang itu menerapkan asas ius sanguinis. Nah, berdasarkan keturunan maksudnya. Nah, ini. Tapi anak itu lahir di Jepang, ya kan? Tetapi ia merupakan anak dari pasangan suami istri yang memiliki kewarganegaraan Kanada. Nah, ini. Jadi ada sepasang orang Kanada tinggal di Jepang, gitu. Nah, di Jepang dia melahirkan anak, tapi Jepang kan menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Tapi dia lahirnya di Jepang, tuh kan? Maka anak tersebut menjadi apatrid. Negara Jepang tidak memberikan kewarganegaraan karena ia bukan keturunan negara Jepang, keturunan warga negara Jepang, gitu. Karena Jepang sendiri menganut ius sanguinis atau keturunan, jadi dia nggak memperoleh warga negara Jepang ya. Sedangkan di negara Kanada, dia juga tidak memberikan kewarganegaraan kepada si anak karena ia tidak lahir di wilayah Kanada gitu. Nah, itu makanya si anak akan mempunyai status apatrid itu Bapak Ibu. Jadi tergantung negara itu menganut asas apa untuk memperoleh kewarganegaraannya gitu. Nah, ini jika bipatrid. Nah, bipatrid itu muncul, bipatrid rangkap ya, punya double kewarganegaraan. Muncul dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut asas sanguinis dan dilahirkan di negara yang menganut ius soli. Kebalikannya Bu ya. Nah, beda dengan yang tadi yang lahir di Jepang ya. Nah, contohnya ini. Ketika seorang anak lahir di Australia. Nah, Australia sudah menganut ius soli. Tempat kelahiran. Dapat dia karena memang dia lahir di Australia. Dapatlah dia warga negara Australia, diakui. Kemudian orang tuanya ini merupakan pasangan suami istri berkebangsaan Belanda katanya gitu. Sedangkan di Belanda menerapkan asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Nah, maka pihak Belanda juga memberikan hak kewarganegaraan pada si anak. Dari Australia dapat, kemudian dari Belanda juga dapat, gitu Bapak Ibu. Makanya disebut si anak itu memperoleh dua kewarganegaraan atau disebut bipatrid. Nah, itu kasusnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti itu. Nanti kita bersama menemukan contoh di soal. Ya, ini contoh soal Bapak Ibu. Kita koreksi bersama ya. Tadi Ibu siapa tadi di grup sudah mengerjakan, sudah ditulis juga kuncinya. Silakan Ibu Mira sepertinya, ya Bu Susi. Ya.
Bu Kerjakan Dewi. bersama. Silakan untuk membacakannya. Ibu Mira, Bu Susi tadi yang sudah ngerjakan, coba. Bu Mira, silakan. Mana Ibu Mira? Ayo Bu Mira, jangan bobok dulu. Ini banyak yang ini ngantuk katanya. Suasananya kan hujan terus. Iya benar. Iya. Iya, silakan Bu untuk membacakan nomor 1. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI dengan tujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Para anggota BPUPKI dan Panitia 9 menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Dengan demikian, ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebagai kausalitas. Usah finalis. B. Kausa finalis. Usah finalis. Ya, kata kuncinya apa, Ibu? Asal mula. PKI dan Panitia 9. BPUPKI jadi Tujuan ya, menentukan tujuan. tujuan dirumuskannya Pancasila. Finalis Bu. Iya. Nah, ini ada tujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Bapak Ibu, ini soal ini Usah finalis. muncul di UP angkatan 4 kemarin. Masih baru ya. Tadi saya baca juga Bu di googling kausa efisien itu katanya asal mula kegiatan yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Jadi saya bingung tadi. Iya Ibu, kadang pengertian di beberapa sumber itu mirip-mirip ya. Setelah kita gabungkan, nah ternyata intinya seperti yang kita baca bersama tadi. Kalau formalis itu berdasarkan namanya bahan ya, lebih mudahnya ya. Bukan bahan. Material bahan Bu. Oh iya, material bahan. Iya. Formalis bentuk. Bentuk. Kemudian ini Finalis tujuan. Tujuan. Nah, Material bahan. ini enggak ada ya. Enggak ada. Di luar Efisien area. karya. Efisien. Asal mula karya. Efisien. Kalau efisien Karya. Nah, dalam soal ini Tadi saya ini terkecoh dengan asal mulanya itu. yang mana Ibu? Ditinjau dari asal mula atau sebab terjadinya. Maka Pancasila telah memahami syarat sebab kausalitas di situ Bu, saya bingung tadi. Tapi sekarang sudah nggak bingung Bu, sudah mengerti. Bu Dewi terpental kah Bu? Hilang. Keluar. Iya, diam lagi. Hilang Nanti lagi. Keluar. Bu Dewi ya. Iya. Memang lagi hujan Bu di sini juga. Saya juga terpental tadi. Saya Ibu Bacanya BPUPKI, formalis jadi. Iya, tadi waktu di mana mengerjakan soal UP4 kemarin juga saya memilih ini Bu, jadi yang formalis. Nah, hampir mirip ya formalis dengan ini tujuan dan finalis. Karena di situ sama-sama ada BPUPKI dan Panitia 9. Ya.
Nah, Bu. itu tadi kejebak ya. Iya, benar Ibu. Tapi setelah kita teliti lagi, ya ternyata di sini ada kata kunci bahwa si BPUPKI ini dan panitia 9 menentukan tujuan. Ya, menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Iya. Iya. Kalau yang formalis tadi Bu ya, mungkin di sini kata-katanya akan diganti, bukan menentukan tujuan ya Bu ya. Iya Ibu. Bentuk dari rumusan mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya Ibu, ada soal yang menyatakan seperti itu, bentuk rumusan Pancasila yang telah dirumuskan oleh BPUPKI. Jadi menekankan pada bentuknya, bentuk rumusannya gitu. Semi kausa finalis, Bu. Iya, benar Ibu. Jadi jawabannya yang tujuan, yang kausa finalis. Tujuan. Iya. Karena ada kata kunci di situ, tujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara. Jadi saya salah ya waktu itu, waktu UP 4 itu saya jawabnya formalis. Ternyata setelah kita telaah bersama itu ternyata kausa finalis. Ya. Finalis. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nomor 2. Nah, ini ada di UP 3 Bapak Ibu. Silakan Bu Susi. Ya, untuk nomor 2 silakan Ibu Hasnaini untuk membacakannya. Ibu mau izin Ibu? Ya, Pak Murdian. Ya, nomor 1 tadi, Kenapa Pak Murdian? Nomor 1 B jawabannya. Nah, nomor 1 B. Pak Murdiansa, suaranya hilang Pak. Pak Murdi, kenapa Pak bisa chat di chat Zoom? Bisa Pak? Suara hilang-hilang kata Bu Neti nih. Oh iya, di chat Zoom bisa ini ya. Ya. Mengeluarkan keluh kesahnya jika memang suara di situ tidak bisa terdengar oleh kita, bisa chat langsung ya Bu Susi ya. Ya, benar. Jambi putus-putus suaranya. Bu Ningrum, kalau multipatrid apa katanya? Oh ya, kalau patrid itu memiliki warga negara ganda. Ya, seperti tadi yang seorang anak yang lahir di Australia itu Bu. Ya. Ya. Sama dengan bipatri itu ya Bu. Ya, kalau bipatrid 2, double ganda. Nah, ini ya, bipatrid adalah keadaan di mana seseorang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Jadi dia lahir di Australia. Nah, kebetulan Australia memang menganut asas ius soli. Dia dapat tuh warga negara Australia. Memang benar. Nah, sedangkan orang tua si bayi itu dari Kanada. Kanada menganut asas sanguinis. Ya. Jadi dia dapat juga dari Kanada. Makanya dia double deh kewarganegaraan. Iya, ngantuk sayang. Nah, kita bobok dulu ya. Ya, ini nomor 3 ya, nomor 2. Kalau multi-pride itu, Bu, kalau yang multi-pride itu penyebabnya? Sebentar Pak, nanti ada yang multipatrid. Oh ya. Ya, nanti ya. Coba kita baca nomor 2 dulu. Ibu siapa Bu Susi? Tadi Ibu siapa tadi? Ibu Hasnaini ya? Sudah, ya Bu. Belum tadi. Silakan. Pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila merupakan unsur-unsur yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini termasuk asal mula bahan. Bahan. Nilai kebiasaan asal mula formal.
Ya, Iya. kan? Saya izin dulu Ibu. Ibu mau nidurkan anak saya dulu sebentar. Iya, Ibu, Asal silakan Norma. karya, Bu. Ini C, kuncinya jawabannya. C. C. Asal mula. Asal mula. Istiadat. Ada Ada istiadat kebudayaan. Ya. Asal mula karya, Bu. Apa? Iya, karena di sini ada berasal dari nilai adat istiadat, kemudian ada kebudayaan, nilai religius, ya kan? Ya. Ini kan sesuai dengan pengertian dari kausa kausa materialis. Ya, Jadi jadi itu paham. ada yang langsung opsinya seperti ini Bapak Ibu, langsung asal mula karya, asal mula bentuk gitu, asal mula bahan, tujuan gitu. Nah, asal mula karya ini kausa apa Bapak Ibu? Efisien. Spesien. Ya. Kalau bentuk tadi Formalis. formalis final C. Asal mula mula Material. materialis. Efisien. tujuan finalis Finalis. ini ya. Jadi sudah paham ya tentang istilah itu ya, mana yang karya, bentuk, bahan, tujuan ya. Karena dibaca, Bu. Ininya dibaca materi. Yang benar C, Bu. Asal mula bahan. Material. Iya Besok benar. tiba ditutup nggak tahu lagi, Bu. Ini kan satu indikator tentang teori asal mula Pancasila itu bisa berbentuk beberapa soal Bapak Ibu. Jadi kita harus mengantisipasi kira-kira uraian mana yang keluar nantinya. Tapi kita harus paham gitu ya Bu ya, kata kuncinya apa. Kalau kita sudah paham tentang 4 teori ini, meskipun dibolak-balik, dipindah-pindah, ya insya Allah nanti akan bisa mengerjakan gitu. Baik, nomor 3. Silakan nomor 3. Ibu Agung Ratna. Silakan Bu Agung Ratna. Baik, terima kasih. Nomor 3, kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut A. Apatrid, B. Bipatrid, C. Repudiasi, D. Naturalisasi, atau E. Hak asasi. Repudiasi. D. Naturalisasi. Naturalisasi D. Ya, benar. Ini adalah pemerolehan kewarganegaraan yang ditempuh dengan tindakan-tindakan hukum. Tadi sudah ada ya di materi ya, naturalisasi ya. Kalau repudiasi apa Bapak Ibu? Penolakan. Menolak kewarganegaraan. Hak menolak suatu kewarganegaraan. Kalau bipatrid? Punya dua kewarganegaraan sekaligus. Tidak Memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Dari Yusoli. Keadaan di mana seseorang kadang seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Apatrid. Dulu paham saya apartheid. Tidak memiliki kewarganegaraan. Sudah paham ya tentang pengertian apatrid, bipatrid, repudiasi, naturalisasi. Nah, nanti lama-lama Ibu terbiasa dengan istilah ini. Jadi PKN nggak boleh sampai 1 menit ya kerjakan. Amin, Bu Dewi, amin. Nomor 4, saya bacakan. Apabila seorang warga negara dari suatu negara menganut asas ius sanguinis, melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli, maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap. Nah, ini udah di ujung. Karena saya pikir kita akan masih menerka-nerka mana yang ini ya, dia ganda atau tidak sama
sekali. Nah, ternyata di kuncinya di akhir kalimat sudah ada rangkap. Ya. Jadi ini lebih mudah. Kalau udah rangkap ya berarti Dipatrit. ya. Sama seperti ini. UP 4 juga ada, Bu. Di UP 4 juga ada, Pak. Kemarin aku ya muncul kayaknya. itu bipatrit, apatrit ada. Yang UP 4 tuh yang ini, Pak, yang nomor 1 ini, yang UP 4. Iya. Iya, Bu. Ada juga ya? Ada. Saya masih ingat betul soal-soalnya itu. Muncul juga yang ini, Bu. Terus anak tangga itu, lemari anak tangga itu juga keluar. Oh iya, Pak, yang matematika ya. Keluar persamaan itu banyak. Sama. Iya. Iya. Ada yang ini ya, apa namanya? Di soal UP ini UP 3 juga apa namanya keluar ya. Ya, ada lagi soal tanpa ini Bapak Ibu nantinya. Tanpa ini. Jadi hanya sampai di sini. Kemudian kita disuruh menentukan dia berkewarganegaraan ganda atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kita lanjutkan nanti kita ketemu soal itu. Nomor 5. Apatrit. Tidak mempunyai status warga negaraan. Apatrit. Bukan yang B. Itu aja, Bu. Bukan. Salah penulisannya. Apartheid apa? Apartheid, Ibu. Tidak memiliki warga negara. Bukan yang B, Ibu. Bukan. Apatrid. Memiliki keluarga negaraan. Apartheid tidak. Inggris hitam putih. Ini kan istilah yang kalau misalnya kita gimana Ibu? Apatrid. Apatrid ya, bukan apartheid ya. Apartheid. Bukan yang B kan? Suatu sistem pemisahan ras. Pemisahan ras. Sistem pemisahan ras. Sistem pemisahan ras. Sistem pemisahan ras. Kayak kayak kulit putih, kulit hitam gitu ya. Iya mungkin ya. Iya. Ini ya, ini kan hanya main di istilah saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita teliti, kita akan pasti memilih apatrid. Kemudian kalau misalnya kita buru-buru jawabnya, bisa juga kita pilih yang B. Ya. Apartheid. Iya. Kemudian kalau bipatrid itu pasti ganda. Jadi jangan sampai kita memilih yang bilateral. Apa itu bilateral? Kan bukan berhubungan negara. Antar dua negara, kerjasama hubungan dua negara. Hubungan kerjasama antar dua negara. Kerjasama antar dua negara. Oke, naturalis. Kalau naturalisasi sudah tahu ya tadi ya. Iya. Perolehan melakukan tindakan hukum penduduk asing menjadi warga negara negara. Perolehan keluarga negara. Kayak Samoidis. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini udah soal cerita, kita harus menentukan dia masuk kewarganegaraan mana. Bisa jadi nanti soalnya berupa uraian seperti ini. Ini nih yang suka bikin mengecoh, Bu, yang suka bikin kadang-kadang bikin bingung. Nah ya, jadi kita harus pahami Bapak Ibu. Iya, benar paham ya Bu ya. Ini bisa nanti menentukan. Ini contohnya nomor 6. Jennifer Lopez merupakan anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Brazil. Nah, Brazil ya. Kemudian di Brazil itu menganut asas ius soli. Ius soli apa Bapak Ibu? Tanah kelahiran, tempat lahir. Tempat lahir. Oli Bu, oli tumpah itu kelahiran. Kelahiran atau tempat lahir. Kalau isoli. Kemudian ternyata Jennifer Lopez ya, dia lahir di negara Belanda. Menganut asas ius sanguinis. Keturunan. Keturunan ya.
Berarti status dia Apatrid ya. Dia status sebagai negara. Apatrid nggak dapat. Berhasil Oke. kewarganegaraan. Tidak memiliki kewarganegaraan berarti ya. Apatrid. Lahirnya tidak di Brasil kok. sebentar Bapak Ibu. Kan Jelo itu orang tuanya berkebangsaan Brazil. 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 Ya, orang tua berkewarganegaraan Brazil. Asas tempat lahir. Brazil. Menganut asas. Yang menganut asas Ius Soli, berarti kan tempat lahir. Ya, tempat lahir. Jelo lahir di Belanda yang Sanguinis. Sanguinis. Keturunan. Berarti artinya dia di Belanda tidak bisa dapat Belanda ya. Ya, status kewarganegaraan ya tidak dapat. Dan warga Belanda karena Belanda. benar katanya. Brasil. Begitu juga di Brazil. Dia tidak Di dapat Brazil menganut Dapat. asas ius soli tempat tempat kelahiran. lahir. Lahirnya di Belanda. Ya, dia lahir di Belanda. Lahir di Brasil. Nah, berarti Di sama Brazil dengan juga. kasus yang tadi, Bapak Ibu. Apatrid. Jadi dia Apatrid. Iya, apatrid. Apatrid. Dia tidak punya tidak keluarga. memiliki kewarganegaraan. Ya. Jepang. Bahayanya. Coba, masih bingung nggak Ibu, Bapak? Masih udah paham, Bu. Kalau sambil Paham. lihat teksnya Bu yang Ibu kasihkan paham. Tapi kalau tidak melihat teks sepertinya lupa kayaknya ya. Coba kita pelan-pelan ya. Di Brasil, bukan di Brasil. Jelo ini lahir di Belanda. Ya. Tapi Belanda itu menganut asas keturunan. Atau keturunan. Ya, otomatis dia tidak memiliki kewarganegaraan Belanda karena lahirnya di Belanda. Harusnya Belanda itu menganut ius soli, gitu Bapak Ibu, ya kan? Sedangkan di Brasil itu hanya orang tuanya yang berasal dari Brasil, sedangkan Brasil sendiri menganut ius soli. Harus kalau mau mendapat warga negara Brasil, Jelo harus lahir di Brasil, gitu kan intinya? Iya, betul. Kenyataannya Jelo lahir di Belanda, ya kan? Nah, berarti di Belanda dia tidak dapat status kewarganegaraan, begitu juga di Brasil. Gitu. Artinya tidak memiliki kewarganegaraan. Artinya dia tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi orang mana jadinya, Bu? Nah, itu nanti biar jadi orang Brasil gimana, Bu? Lagi ke Indonesia, makin ribet tuh. Naturalisasi. Oh, dia pakai naturalisasi nanti ya, Bu ya? Dia kan nanti pakai naturalisasi gitu. Aduh, Jelo. Ini gara-gara Jelo nih. Berarti dia kalau mau memperoleh itu naturalisasi itu harus jalur hukum gitu ya, Bu ya? Iya, Ibu, benar. Tapi ya, Bu. Kalau awalnya kita telusuri ternyata si Jelo ini masih apatrid karena sesuai dengan alur ininya Ibu, garis keturunan dari tempat lahir gitu. Mudah-mudahan prosesnya dimudahkan ya, Bu. Mudah-mudahan pas UP ingat gitu ya teorinya. Enggak cuma satu aja kok di itu Pak soal seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bejo. Maksudnya mudah-mudahan Jennifer Lopez itu dimudahkan prosesnya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Itu soal, Bu. Apa kan ya Pak, kita bahas soal sulit, nanti di UP-nya soalnya gampang. Yang gampang. Amin. Amin. Lanjut ya. Ini udah Lanjut, Bu. Haruka nih. Orang Jepang ya, Bu ya? Orang Jepang. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut ya. Jepang. Haruka merupakan, diperhatikan setiap kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Haruka merupakan anak dari orang tua berkewarganegaraan Jepang. Ya. Orang tuanya itu yang Jepang. Kemudian si Jepang ini asasnya ius sanguinis. Sanguinis, jadi keturunan. Sangu. Nah,
Haruka lahir di Indonesia yang menganut asas Yusoli. juga. Maka warga negaraan Haruka adalah Kewarganegaraan Jepang. Berkewarganegaraan Jepang, Bu. Ya. Karena keturunan Jepang. Keturunannya Jepang. Dimanapun lahirnya tetap Jepang. Karena sama-sama menganut asas ius sanguinis ya Bu ya. Oh, sama. Ya. Keturunan orang tuanya sanguinis, lahirnya juga di sanguinis. Berarti kan otomatis di Jepang ya. Bapak Ibu. Nah, sama-sama sanguinis. Ya, sama-sama sanguinis. Di Jepang juga sanguinis. Sangu itu uang saku kalau sama. Iya itu nanti kecuali orang tuanya asas ius soli ya Bu ya. Iya, kalau baru dia tanah kelahiran, olinya tumpah. Ya. Ya. Ingatan. Kalau cuma lintas provinsi nggak masalah Pak. Masih satu negara lintas provinsi mah. Kalau Indonesia menganut asas soli, berarti dia bipatri ya Bu? Kalau Indonesia menganut asas ius soli, ya berarti Indonesia bukan asas soli tapi sanguinis. Ya, misalnya kita ganti negara lain. Sanguinis kalau Indonesia. Seandainya Bu. Oh iya. Seandainya Indonesia menganut ius soli, berarti nanti si Haruka punya dua. Ya, kewarganegaraan ya berarti. Berarti termasuk bipatrit berarti ya. Nah, benar. Di kewarganegaraannya ganda. Numpang brojol Jokowi ya, Bu. berarti ya. Apa sering ini yang mengganggu sekali ya. Berarti Fik jawabannya berkewarganegaraan Jepang Bu ya, yang A berarti ya. Ya Bu, numpang brojol doang. Iya itu kayak almarhum Emeril Khan lahir di Amerika, New York. Lahir di New York, meninggal di Swiss. Hidup di Indonesia, meninggal di Swiss. Pada Numpang lahir di New York. Numpang Kayak kita itu lihat. Numpang lahir. Disebut apa ya? Lahirnya di Indonesia, meninggalnya di Swiss. Lahirnya memang di New York itu Ibu. Lahir di New York. Oh iya. Tapi warga negara Indonesia ya Bu ya. Lahirnya di sana. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, lanjut Bu, lanjut. Ya. Lanjut. Mulai. Ali Minho, artis favorit. Wah, Ali Minho nih. Tahun berapa itu Bu lahirnya Bu? 2022. Lee Min Ho menikah dengan Selena Gomez. Tua Lee Min Ho ya lahirnya tahun Korea Selatan. Ibu. Jadi di Korea Selatan di Korsel itu ius sanguinis. Sanguinis keturunan. Sedangkan Selena Gomez itu warga negara yang menganut ius soli. Nah, dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak bernama Jarwo. Lah, kok anaknya Jarwo? Jawa ya. Jawa. Namanya identik dengan orang Jawa, Jarwo. Teman dengan Sopo itu Bu. Sopo Jarwo dilahirkan di suatu negara yang menganut asas kewarganegaraan netral. Jadi bisa keduanya. Maka status kewarganegaraan Jarwo adalah D. Yang D. Kalau dia ini tanah kelahiran, keturunan, menurut keturunan, ya kan? Dia bisa dari ayah, bisa dari ayahnya itu. Ya, bisa dari tempat lahirnya si ibu kan menganut ini negaranya kelahiran, tanah kelahiran. Model Bu.
Jadi ini nggak ditentukan dia lahir di negara mana. Artinya dia bisa beberapa keluarga negaraan Bapak Ibu. Jadi lebih dari 2. Multi-paket ya. Berarti multi-paket ya, Bu. Ya. Jadi kasus seperti ini yang disebut multi-pratit Bapak Ibu. Multipatrit, multi. Lebih dari 2 Bu ya warga negaraannya berarti. Warga negaraan. Berarti kalau multi itu lebih dari 2 warga negara ya, Bu? Iya, seperti ini ternyata kasusnya Bapak Ibu yang mengarahkan kita untuk memilih multipatrit. Gitu. Kalau 2 bipatrit, kalau lebih dari 2 multipatrit. Ya, benar. Jadi kalau hanya 2 itu langsung ke bipatrit ya. Kalau lebih dari itu bisa multipatrit. Ya, tapi nanti setelah usia ini kan hanya kasus penentuan berdasarkan asas ini, tapi untuk penetapan keluarga negaraan setelah berumur 18 tahun itu kan bisa memilih sendiri dia mau menginginkan keluarga negaraan di mana gitu Bapak Ibu. Oh iya. Ini kita berlatih jadi ini ya, pegawai imigrasi ya. Imigrasi Bu ya. Seolah-olah kita pegawai imigrasi Bu ya. Nah iya. Jadi Jukcapil. Nomor 9. Siapa yang ingin membaca Bapak Ibu? Silakan. Saya Bu. Ingin membaca? Iya, silakan. Jafir merupakan anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Meksiko yang menganut asas ius soli. Jafir lahir di negara Pakistan yang menganut asas ius soli. Maka status kewarganegaraan Jafir adalah Pakistan ya? Pakistan. Pakistan. Sama soli Bu. Kelahirannya Pakistan. Sama-sama ius soli. Pakistan. Sama-sama ius soli. Sama-sama tempat lahirnya ya. Sama. Berarti Asas usoli berarti yang lebih diutamakan dia pertama lahirnya di mana dulu? Pakistan. Nah, Pakistan dia Pakistan memang menganut ius soli. Iya. Tempat lahir. Ya. Hah? Jadi keluarga negaraan yang pertama dia sandang adalah Pakistan. Ya, lahirnya kan dia di Pakistan. Ya. Walaupun orang tuanya kan itu berkeluarga negaraan Meksiko ya kan? Orang tuanya ya karena dia tapi karena dia lahir di Pakistan dan Pakistan ius soli berarti yang berhak itu Pakistan dulu gitu kan. Iya. Karena memang lahirnya di Pakistan. Ya, kecuali Pakistan menganut sanguinis. Iya. Maka si Jafir ini akan berkeluarga negaraan Meksiko. Ya bingung lagi kan ya Bapak Ibu ya? Asli. Mudah-mudahan Bu. Mudah-mudahan pas UP-nya nggak bingung. Mudah-mudahan UP-nya kalau cuma 1 soal dan mudah. Iya. Mudah-mudahan ya. Karena ada waktu. Ini kan agak mudah ya. Ya ada waktu Bapak Ibu untuk membahas bersama seperti ini gitu kan. Kalau sendirian bingung. Mantap. Ya Bu, lanjut. Ibu Neti dari Madiun ya. Ibu Neti. Ayo Bu Neti, bangun. Orangnya bentar-bentar. Dari sini. Vincenzo Casano merupakan anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Italia yang menganut asas ius sanguinis. Vincenzo Casano lahir di negara Australia yang menganut asas ius soli. Maka kewarganegaraan adalah A. Kewarganegaraan Italia, B. Kewarganegaraan Australia, C. Tidak punya kewarganegaraan, D. Berkewarganegaraan Italia dan Australia, dan E. Multipratit. Jawabannya Australia ya? B ya? B. Ya, berkeluarga negaraan Australia. Italia dan Australia. Iya kah?
Italia dan Australia. D. Ya, kalau dilihat dari tempat lahirnya, dia Australia, karena Australia, benar. Australia itu berarti di tempat lahir. Kemudian Italia juga dapat. Italia juga dapat karena keturunan. Nah, keturunannya sanguinis kan. Jadi dia mempunyai 2 keluarga negaraan. 2 keluarga negaraan. Tapi Jadi yang mana? D. Keluarga negaraan Italia dan Australia. Kecuali kalau di Italia itu yang Iusoli, sama-sama Iusoli, maka si Vincenzo ini hanya berkeluarga negaraan Australia. Jadi dalam kasus ini si Vincenzo ini mempunyai 2 keluarga negaraan, yaitu Italia dan Australia. Bu Dewi pecinta drakor juga. Kenal banget ya Bu Dewi ya dengan Vincenzo ya. Ya. Jadi melek ini gara-gara Vincenzo Casano. Iya. Ya itu siapa? Vincenzo itu? Ada itu Song Joong Ki itu. Itu ya Bu, yang jualan rujak Bu. Saya jualan sate dia Pak. Yang jualan rujak apa jualan bakso? Yang lagi terima ini Pak nanti. Nah baik, kita sudah ya tentang kewarganegaraan sudah. Nah ini tentang hak kewarganegaraan. Lanjut lagi soalnya beda. Iya. Baik, saya bacakan nomor 11. Lewandowski merupakan pria asal kelahiran Polandia. Ia sudah bertahun-tahun menetap di Indonesia dan ingin menjabat sebagai bupati di daerahnya. Nah, jadi ini orang asing tapi ingin jadi bupati. Untuk bisa menjadi calon bupati, ia terlebih dahulu mengurus status kewarganegaraannya. Akhirnya ia menggunakan hak opsinya untuk menjadi warga negara Indonesia, ya kan? Agar bisa maju dalam ajang pemilihan bupati. Tindakan Lewandowski tersebut disebut dengan apa? Stelsel aktif ya Bu. Stelsel aktif ya. Aktif Bu. Apa itu stelsel aktif dan pasif? C ya Bu, mungkin naturalisasi. Kalau stelsel aktif itu seseorang melakukan tindakan hukum yang aktif menjadi warga negara. Contohnya itu kayak misalnya bule kan berkeluarga negaraan Inggris yang memutuskan misalnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, dia wajib mengurus administrasi sebagai pengakuan dirinya sebagai orang Indonesia dengan bukti KTP. Saya tuh bingung antara aktif apa pasif ya. Iya, Ibu. Pengertian pasif itu kan ya, ini ya. Iya. Stelsel aktif, seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu. Benar kata Ibu tadi, secara aktif untuk menjadi warga negara. Ya. Apa bedanya dengan stelsel pasif? Nah, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan. Ya. Tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Jadi dia sudah otomatis gitu. Iya. Naturalisasi. Sama sebenarnya, sama-sama naturalisasi ini ya. Kalau yang stelsel aktif itu malah naturalisasi biasa. Kalau di sini kan ada pembahasan di sini, kita akan memilih pada naturalisasi. Benar memang naturalisasi, tapi di sini ada istimewa gitu kan. Padahal stelsel aktif itu naturalisasi biasa istilahnya, gitu Bapak Ibu. Nah, istilah ini akan dibolak-balik di opsinya, yang membuat kita akan memilih pada naturalisasi. Nah, ternyata bukan itu. Kurang tepat lagi Bu. Iya. Berarti stelsel aktif ya Bu. Aktif ya Bu. Kalau saya sih jawabannya stelsel aktif. Iya Ibu. Iya aktif. Nah ini pengertiannya ya Ibu ya Bapak Ibu. Ini stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif itu disebut juga naturalisasi biasa. Ya. Malah yang pasif yang disebut naturalisasi istimewa.
Karena tanpa melakukan sesuatu ya, suatu Bu. tindakan. tanpa Iya. melakukan Langsung ya Bu ini Bu. Suatu tindakan. Kalau stelsel pasif gimana contohnya, Bu? Langsung Bu itu. Langsung aja, jadi nggak usah Langsung mendapatkan status kewarganegaraan tanpa mendapatkan Ya, karena ya kalau dia ada istimewa. kontribusi kan atau terhadap kemajuan bagi negara dia dapat itu ya. Iya, yang berperan lah itu ya. Jadi warga negara. Ya Bu, tanpa kayak pemain bola legalisir itu, misalnya Bu. naturalisasi kayak Otomatis, pemain Bu. bola itu apakah dia ya. pasif apa aktif? Pasif kayaknya itu. Kalau pemain sepak bola karena mungkin ada kepentingan ini ya Pak ya. Kepentingan negara. Iya, itu pasti ini sama negara diusahakan agar dia sudah masuk ini stelsel pasif. Pasif ya. Iya. Pasif istimewa. Istimewa ya, mendapat hak istimewa. Sama seperti ini ya Bapak Ibu ya. Naik haji dapat undangan dari negara Arab. Ya. Keren Bu ya. Ya, berarti Keren, dia ya. istimewa ya, Bu. Terasa terhormat banget gitu ya. Ya, tapi itu kan kita harus dekat dengan tokoh siapa gitu kan. Kembali ke Ridwan Kamil. Seperti Gus Miftah ya. Emiri. Oh iya. Ya, misalnya pejabat gitu kan Iya, mendapat betul. keistimewaan itu. Itu mungkin stelsel pasif sama seperti itu. Jadi untuk jawaban soal nomor 11 ini karena dia berusaha untuk mendapatkan kewarganegaraannya secara hukum, dia berusaha sendiri menggunakan haknya, ya kan? Berjuang agar bisa jadi bupati. Maka dia disebut stelsel aktif. Ya. Oh gitu. Ya, berarti betul jawabannya ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau repudiasi apa tadi Bu? Ngurus status. Untuk menolak kewarganegaraan. Penolakan kewarganegaraan. Menolak suatu kewarganegaraan. Repudiasi, penolakan. Nah, tadi kita hanya melihat mengenal naturalisasi saja. Ternyata sampai sini ada naturalisasi istimewa dan juga biasa. Nah, yang biasa itu aktif, malah yang istimewa itu ke pasif. Kebalikannya ya Bapak Ibu ya. Iya, malah kebalikannya Bu ya. Nah, seperti perbandingan berbalik nilai kalau di matematika. Aduh Bu, jangan kalau aktif tuh ngurus sendiri, kalau pasif tuh ya kayak tamu terhormat, kayak kena undang gitu. Kalau deportasi apa? Ada yang diusir Bu. Balikan ke negaranya. Diusir. Dibalikin ke negara asal Bu. Bahasa kasarnya pembuangan gitu Bu ya. Bahasa kayak dibuang. Diusir. Dipulangkan ke negara asal. Karena mereka masuknya secara ilegal tanpa paspor. Paspor dan paspor. Ya. Oleh karena itu mereka dipulangkan. Jadi pemulangan ke negara asal. Ilegalnya sama paspor. Pemulangan dicampakkan ya. Ingatnya kalau deportasi dicampakkan. Ke negara asal. Dipulangkan. Terlalu kasar itu Bapak. Iya. Diusir. Dipulangkan aja lah. Iya, kampung dipulangkan. halaman. Nah, ini lagi. Keisuke Honda merupakan pria asal kelahiran Jepang. Nah, Jepang katanya. Ia merupakan founder Honda Corporation. Dalam misinya, ia ingin memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena Pak Honda sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, ia ditawari menjadi warga negara Indonesia. Namun karena kecintaannya terhadap negara asalnya, ia menggunakan hak repudiasinya. Dia menolak, ya kan? Dia menolak tawaran dari Indonesia. Dalam hal ini tindakan Keisuke Honda disebut dengan hak opsi, hak opsi, hak untuk memilih. Iya, hak opsi. Hak opsi. Memilih pendapat. Hak memilih. Berhak memilih. Yang lain? Opsi, hak opsi. Hak opsi. Ya, kalau
Kalau dia tidak menolak, Ketika berarti ditawari, dia itu masuk stelsel Pasif. pasif. Kalau dia ditawari kan Ketika termasuk ditawari, stelsel pasif. ketika Tapi dia menolak. menolaknya, Berarti itu dia masuk memiliki hak opsi, hak pilihan opsi. ya. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi ketika ditawari ini, proses penawaran itu dia kan tidak perlu mengajukan ke hukum, ya kan? Tidak perlu ada tindakan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, proses penawarannya ini masuk stelsel pasif. Pasif. Nah, tapi di sini Ketika menolak, Nah, tapi di sini karena kita fokusnya pada tindakan penolakan, bukan pada penawarannya. Ya, jadi tindakan Kisuke ini menolak, katanya menggunakan hak repudiasinya. Jadi dia memiliki apa? Hak opsi. Opsi, hak gitu. pilihan, ya. Karena dia memiliki pilihan, memiliki hak untuk memilih atau menolak, menyetujui atau menolak. Tapi kalau misalnya yang ditanya di sini tentang fokusnya pada pihak Indonesia, itu nanti masuknya pada pasif, gitu. Pasif. Karena dia Istimewa. Istimewa. Karena berjasa ya Bapak Ibu ya. Karena memberikan kontribusi, berjasa. Memberikan kontribusi, akhirnya sama Indonesia diberikan hak istimewa. Tawaran ya, keistimewaan. Ya, benar. Nah, karena ini fokusnya pada tindakan Kisuke ya, jadi kita memilih hak opsi. Ya, Pak. Pak Arin, nyantai banget Pak Arin. Di mana Pak Arin? Ya siap Bu, hadir. Korea gitu bilang Pak Ari. Saranghae Bu. Jadi kita kembali lagi pada kunci soal. Apapun soal itu kita bacakan, itu pasti kunci soal dia minta apa. Nah, itulah yang kita harus pilih opsi yang tepat gitu ya. Iya, Bu. Nanti kalau kita terkecoh untuk ini, bisa saja kita memilih stelsel pasif. Karena ada dua segi yang kita dari sudut pandang mana kita melihatnya gitu kan. Dari segi Indonesia atau si Kisuke Honda ini. Itu Bapak Ibu. Harus lebih hati-hati. Baik. Ini kadang saya merasa sedih, Ibu. Kenapa? Kenapa, Ibu? Kadang merasa sedih kalau dapat soal kayak gini. Karena aku tidak tahu. Saya anggap yang di atas yang benar, akhirnya jawab yang pasif, ternyata jawabannya salah. Mudah-mudahan kita terlalu yakin nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Minder juga nggak boleh. Iya, minder nggak boleh. Terlalu yakin nggak boleh. Jadi harus. Jadi intinya teliti ya Bu. Teliti, ya benar. Di tengah-tengah itu ada ketelitian. Teliti dan memahami. Dan saya paling tidak suka soalnya yang panjang-panjang itu loh Bu. Kadang saya pengennya cepat aja bacanya. Padahal sekarang ada AKM yang literasi dan numerasi ya. Itu kan panjang-panjang soal-soal ya, benar. untuk anak-anak siswa kita kelas 5 kan begitu. Ya, ada literasi ya, panduan literasi dan numerasi. Lanjut, Bu. Saya, Bu. 13. Saya ya. Baterai. Apabila seorang warga negara, nah ini yang ditanyakan bukan rangkapnya. Kita harus menentukan ya, sama seperti tadi. Apabila seorang warga negara dari suatu negara menganut asas ius sanguinis, keturunan, melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli, ya kan? Nah, lahir di tempat ius soli, berarti sudah ini, sudah otomatis warga negaraan si A. Berarti dia punya dua keluarga negaraan. Berarti B. Ya. Ya, kadang ada soal yang seperti tadi langsung mengarah pada rangkap gitu kan. Kadang ada yang seperti ini Bapak Ibu yang saya maksud, tidak ada rangkap atau tidak ada apapun itu yang mengarah pada bipatrit, hanya kita harus menerjemahkan sendiri.
dia punya bipatrid atau apatrid gitu. Ini soal terakhir 14. Seorang yang lahir dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut ius soli dan dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis, maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan Apatrid. Tidak memiliki. Apatrid tidak memiliki dia. Tidak memiliki ya? Iya. Kan di negara yang menganut asas ius Ius sanguinis. soli kan? Apatrid. Dia lahir Dilahirkan di negara yang menganut tanah sanguinis. Ya, orang tuanya berasal dari ius soli, berarti tempatnya tempat ius soli. Sedangkan dia dilahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Apatrid ya. Apatrid. Apatrid. Dia tidak memiliki kewarganegaraan. Enggak Benar memiliki ya, Patrit ya. Iya. Iya. Karena dia dilahirkan, harusnya kalau di tempat lahirnya itu ius soli, baru dia bipatrid, ya kan? Ya. Sedangkan dia lahirnya di ius sanguinis, nggak berlaku tempat lahirnya. Benar. Karena sanguinis itu keturunan, Bu, ya? Iya, benar, keturunan kan. Kalau ius soli baru tempatnya, tempat lahir. Baru sekarang saya paham, Bu, ius soli. Sama Bu Nurma. Sama Bu, saya juga baru sekarang. Pahamnya itu ya Bu ya usoli ya Bu ya usoli. Saya tuh ingatnya sanguinis kan keturunan, ada NKN keturunan. Ini pelajaran waktu Ya, SMA. Ibu. Sanguinis itu keturunan, kalau Ya, soli sangu itu kan tempat lahir. Sapu itu keturunan. Oli itu olinya tumpah. Pelajaran waktu SMA loh Bu, kalau mau masuk IPS. Ya, olinya tumpah tanah kelahiran itu. Pernah ngerjakan soal apa Tumpah ya? darah ya Pak. P3K waktu itu. Ngerjakan di mana ya? Apa kuisis? Jawaban saya salah semua karena nggak paham ius soli. Saya juga ya, semoga setelah ini Bapak Ibu bisa paham ya tentang ius soli. Amin. Lumayan paham Kemudian asas-asas tentang kewarganegaraan bipatrid, apatrid, ya kan? Multipatrid. Terima kasih banyak ilmu Bu Dewi. Ya, sama-sama Ibu. Saya hanya menyampaikan yang ini dari buku. Kasih banyak atas ilmu. Ya, saya kembalikan ke Bu Susi. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi, penggemar Korea. Kita sudah ini ya, sudah mengingat kembali tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu. Tentang ius soli, ius sanguinis. Nah, lebih paham ya teman-teman semua. Tentang itu. Alhamdulillah, lebih paham. Sambil dibaca-baca lagi, Bu. Ya, bisa dibaca-baca lagi. Kita lebih memahami. Memang ketika kita belum paham kan bingung. Apa ini ius soli, ius sanguinis. Padahal setelah kita memahami kan mudah ternyata. Dan soal itu selalu ada. Ya. Terima kasih untuk Ibu Dewi, materinya malam ini luar biasa. Terima kasih Bu. Yang telah hadir, semangat belajar. Bismillah Bu, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi. Untuk malam ini, selamat beristirahat. Terima kasih Bu. Beristirahat Bu Dewi, semuanya ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.